Selamat sore semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita boleh berbakti, kita boleh kembali bersekutu dengan saudara seiman dan tentunya bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memasuki hadirat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami boleh dipelihara begitu sempurna oleh karena kasih-Mu Tuhan atas kami. Izinkan kami sore hari ini Tuhan, Kau wanita di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan datang beribadah Tuhan, merendahkan hati, dan kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan adalah pujian penyembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, Kau layakkan setiap kami sore hari ini. Urapi kami Tuhan, kaum wanita. Kami sadar Tuhan, kami seringkali melakukan kesalahan di hadapan-Mu, tetapi Engkau selalu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap buka hati, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bila firman itu boleh memberkati kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mengawali pujian kita sore hari ini. Kita mau katakan, Engkaulah perisaiku. Di
Engkau selalu berkata, Engkau mengundang kami untuk tetap datang kepadamu. Dan sore hari ini umat-Mu datang kepadamu, merendahkan hati Bapa, dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, putra dan kawanku. Di saat badai benar adanya Tuhan. Oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Dan sore hari ini kami semua umat dari tempat ini, kami mau terus belajar Tuhan, mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja jiwa kami boleh dapat ditenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap berglori bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi salam. Salam. Saya meminta untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian syukur kita sore hari ini. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
angkat pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari ada yang mau kasih atau mau memuji Tuhan. Kalau pada waktu itu Tuhan kami kami percaya bahwa kami mati Tuhan untuk manusia yang menangkau Bapak. Bapak sudah memberikan untuk sementara apa yang kami punya Tuhan, yang kami miliki Bapak, biar persembahan ini bisa menjadi kepentingan di hadapan Tuhan. Pekerjaan kita terima kasih Bapak, Tuhan Yesus kami siap memiliki. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Keinginanku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyegarkan dan hidup pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas segala Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sambil kita berdiri. Kita berikan pengampunan sore kali ini. Terima kasih Tuhan. Rencanamu hidup hidup aku tak tahu dan mudah mengerti semua jalanmu. Tak tahu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali kepada Tuhan pada sore hari ini mengucap syukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi seminggu ini. Dari Jumat, WPI ketemu Jumat lagi, ini adalah luar biasa. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ajarkan kami terus Tuhan, supaya kami tetap menjalankan hidup dan kami juga tetap ada dalam sebuah bergumul dalam kehidupan tetapi bersama Tuhan, dan kami semakin dewasa dalam iman, dan itulah yang Tuhan tuntut dari setiap anak-anak Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dapat berkat-berkat daripada melakukan kehendak Tuhan, dan perlindungan yang benar daripada surga, dan membuat kami boleh mengalami dari iman kepada iman, perjuangan yang terus bergulir sampai kami selesai dengan aman dalam pertolongan perlindungan Tuhan sendiri. Jiwa kami selamat dan kami boleh mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin belajar dari apa yang tertulis dalam benar firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus, supaya sekecil apapun, seiota apapun, tidak pernah sia-sia. Kami semuanya boleh mengerti dan diberikan pengertian hikmat marifat daripada Tuhan. Segala puas gelap dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap, dan yang sudah siap berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, semakin mendekat ya kita untuk masuk kepada Natal, karena ini adalah Natal yang pertama. Kita buka di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kita akan belajar di sini ibu-ibu sekalian, tidak panjang lebar, tetapi yang penting kita bisa merenungkannya dengan lebih baik ya. Jadi membaca sedikit tetapi mengerti dengan baik. Yesaya 26 ayat 3. Nah, ada 3 terjemahan nanti yang saya boleh ungkap di sini supaya kita semakin gamblang mengertinya ya. Dalam terjemahan baru, kemudian ada terjemahan yang lain yang kita akan pelajari sama-sama. Sudah ketemu Yesaya 26 ayat yang ketiga? Sudah ya? Kita baca dalam terjemahan baru 1, 2, 3. Yang hatinya kau jagai dalam sejarah, ketahuilah dia percaya. Nah, kita nggak ada pilihan ibu-ibu ya. Kadang-kadang memang kita harus menjalani. Jadi kalau bisa memilih hidup itu pasti kita akan pilih yang enak. Tetapi masalahnya kita itu kan sudah kadung, terlanjur, sudah menjadi keturunan orang berdosa. Dan artinya bahwa setiap manusia tidak satu pun terancam dengan hukuman neraka. Nah, manusia yang pernah jatuh dalam dosa serta keturunannya ini pasti tidak ada pilihan. Kita itu adalah calon-calon orang terhukum pada awalnya. Karena apa? Karena natur kita sudah natur untuk berbuat dosa, gitu. Jadi saya pernah melihat satu anak, dia ada di lingkungan sekolah Alkitab, dia ada di lingkungan seminari sekolah Alkitab, dan kakak-kakak yang namanya mahasiswa-mahasiswi itu tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi toh anak tersebut tumbuh, muncul juga yang karakter ya kasarnya lah, dan tidak hormatnya ada. Nah, berarti membuktikan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang baik. Kita membaca berita atau mendengar berita, pikiran kita bisa takut banget atau punya keberanian karena memiliki iman. Selalu dua kondisi. Nah, kita berjuang supaya kita itu semakin menekan yang jahat-jahat, kita semakin mengikuti arahan Tuhan dan tidak mengikuti arahan maunya setan melalui diri kita. Itu perjuangan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau masih berjuang dan kita salah-salah dikit, ya sudah. Yang penting
mainstream kita, jalan raya kita itu adalah jalan raya orang benar. Yang sekali-kali ketika lewatin jalur tikus kita bisa salah, kita bisa nyasar. Tapi nanti balik lagi karena GPS kita dari surga gitu loh. Kalau GPS-nya dari neraka, apapun itu jalannya menuju kepada neraka. Kata orang jalan itu menuju jalan yang lurus, tetapi belum tentu ujungnya itu bisa kepada maut. Gitu ya. Nah, ibu sekalian, kita pengen bedah di sini ya. Jadi kalau dalam terjemahan yang lain itu mengatakan gini, Engkau Tuhan menjaga sepenuhnya orang-orang yang memelihara imannya. Tuhan menjaga sepenuhnya kepada siapa? Yaitu orang-orang yang memelihara iman. Penjagaan Tuhan itu penuh, saudara. Jadi penjagaan Tuhan itu tubuh, jiwa, roh kita. Nah, kalau tubuh sehat, tetapi belum tentu jiwanya bisa sehat. Artinya apa? Orang sehat dengan karya pikirannya yang jahat. Berarti yang sehat itu harus nggak cuma tubuh tetapi jiwanya. Makanya ada rumah sakit jiwa yang pernah diganti rumah sehat jiwa. Jadi bingung. Ya, rumah sakit jiwa. Nah, artinya supaya orang itu disehatkan. Dan kemudian ketika tubuh sehat, jiwanya sehat, ya, tetapi rohnya belum tentu. Karena apa? Orang sehat semuanya, tubuhnya sehat, kemudian jiwanya juga nggak sakit, tetapi rohnya bisa jadi nggak menyembah Tuhan. Banyak orang ateis yang sehat walafiat, dia juga orang yang senang, gitu loh. Orang senang itu artinya ya orang yang fasilitas hidupnya membuat dia terhibur gitu. Nggak ada pakai antri BPJS, nggak pakai antri BLT, nah gitu ya. Nah, pengen kemana juga bisa gitu loh. Nah, kalau kita pengen kemana kan nabung dulu. Nah, gitu, setelah mau nabung udah rapi, mau ke Israel ceritanya, jadi keganggu ekonomi, jadi nggak jadi ke Israel kan begitu ya. Jadi kalau mereka bisa, tetapi belum tentu mereka orang yang tahu. Tadi tubuh, jiwa, roh kita. Nah, di sini yang hatinya teguh, ya, menjaga atau memelihara itu, nah, saya gambarkan sebagai gambaran di dalam pepohonan ya ibu sekalian. Memelihara itu kepada yang hidup nih ceritanya. Yang hidup itu pas berkembang dari telur, nah terus jadi ayam, jadi bebek, dari bayi kecil jadi kerbau besar, gitu ya. Dari ayam gitu. Kemudian dari tumbuhan. Nah, bagaimana ceritanya tumbuhan itu awalnya kita ambil dari trubus nih. Zaman dulu ya, nggak tahu masih jualan nggak trubus itu. Pohon benih yang bagus gitu ya. Saya juga pernah di bijian yang bagus katanya dari trubus. Nyampe sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu ini belum ada kosan waktu itu kan. Waduh, semangat itu hijau semua. Habis itu kok jadi coklat. Nah gitu ya. Iya. Nah ternyata kata orang, tangan orang itu juga ada waris nggak waris kalau orang Jawa. Nah kalau saya suka itu belum tentu waris ya. Saya suka piara merpati. Setiap itu kabur. Kenapa kabur? Ya setiap hari saya colongin aja ke rumahnya, ya nggak betah, lama-lama mati dimakan kucing. Nah ada teman saya piara satu bisa sampai 25 ekor. Saya piara 5, 4, 3, 2, 1 habis. Nah begitu. Ada juga tanaman pohon gitu ya. Ada si temennya ayah saya itu yang tanam itu selalu bagus, jadi lah gitu. Tetapi ada juga yang enggak. Nah gitu ya. Nah, ini ada kata namanya memelihara. Nah, memelihara itu ternyata setiap hari ya. Yang kedua kita mesti lihat juga haranya itu bagus atau enggak. Ya, karena ada pohon tertentu itu yang cocoknya kandang atau pupuk kompos atau pupuk yang dari pabrik pun bisa, atau didiami juga. Yang penting hujannya bagus, itu bagus. Gitu ya. Nah, perlu pemeliharaan. Kita kan sedang bicara tentang memelihara iman.
Iman kita itu kadang-kadang kerdil, kadang-kadang kurang. Betul ya? Jadi iman itu kan satu kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan yang tidak boleh nilainya itu asal percaya, enggak boleh. Percayanya sungguh-sungguh. Kemudian sungguh-sungguh percaya itu ada alat ukurnya, alat ujinya. Alat uji iman apa Ibu? Yang paling banyak kita ada di kehidupan kita. Alat uji iman apa? Masalah. Nah, karena masalah itu yang membuat kita diuji, kita tetap percaya atau enggak? Berarti tingkatan iman yang tertinggi itu adalah saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah penyembuh meskipun saya belum sembuh. Nah, gitu. Jadi karena kita percaya kepada Tuhan itu bukan percaya kepada cuma kuasanya, tetapi pribadinya. Gitu. Pernah nggak ibu-ibu menilai orang tua yang kita hormati? Siapapun bertanya, gimana kakek kamu? Wah, dia mah orangnya bijak banget. Kita sering dimarahin, ya sering. Kakek pernah salah, ya pernah. Tetapi nilai daripada seorang kakek, nilai itu adalah pribadinya yang global. Anak-anak kita bisa bicara bahwa kita itu baik sebagai orang tua yang tanggung jawab di masa dia sudah dewasa. Kalau masa kecil ya, mama saya itu, saya minta Indomie, disuruh saya masak sendiri. Nggak cuma masak sendiri, suruh belanja dulu di warung sebelah. Nah, anak anggapnya itu baik. Tetapi ketika dia sudah dewasa, dia akan berkata, puji Tuhan, mama saya itu sejak awal saya dilatih untuk belanja sendiri, kantor pos sendiri. Kemudian dia mencoba sampai kepada tingkat tertentu ngurus surat ke kantor polisi sendirian. Nah, akhirnya anak ini berterima kasih pada orang yang sudah melatih dari awal. Nah, dia akan menyesal menjadi seorang anak yang sudah dewasa ketika dia tahu kantor pos itu kayak apa. Apa itu tempel-tempel perangko? Kemudian misalnya dia punya paket itu diserahkan kepada biro yang menangani itu tuh bagaimana dia nggak punya pengalaman. Akhirnya dia akan bersalah pada dirinya sendiri. Kenapa nggak mau belajar? Yang dia akan nyalahin orang tua. Kenapa orang tua saya nggak mengajari? Nah, saya ingin ibu sekalian kita menilai Tuhan itu global. Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang tidak cuma kasih berkat sama kita, tetapi didikan dia juga baik. Supaya saya mengatakan apa? Sampai kita nanti di titik yang nggak enak, kita tetap percaya bahwa Tuhanku itu tetap membela aku. Gitu. Nah, balik lagi ketika Tuhan sesuai dengan imanmu Tuhan membelamu, saat kapan kita merasa dibela? Saat kita butuh memang dibela. Kapan orang butuh dibela? Pada saat terancam. Ngerti ibu-ibu ya? Jadi kronologinya tuh kayak gini. Bagaimana Tuhan sebagai apa itu akan ditunjukkan dengan sebuah kasus. Kasusnya mesti ada. Gitu. Kalau nggak ada kasusnya kita ya kayak orang buta. Ya dia bilang gajah itu panjang. Karena apa? Yang dia pegang ya belalainya. Enggak, gajah itu gede karena dia pegang perutnya. Enggak, gajah itu cuma segini karena dia pegang ekornya doang. Nah, sampai tahu bahwa Tuhan itu adalah semua eksistensinya ya kita mesti alami satu persatu. Tuhan penolong. Berarti sempat engkau ada di situasi yang butuh ditolong, ya udah. Tuhan itu penyembuh, ya sempat kita sakit. Tuhan itu pemelihara kita. Iya, pada saat orang misalnya kami dulu kita pernah kering besar itu tahun 80 kalau yang sampai sumur kering semua. Sampai orang itu nungguin sampai 5 jam gitu ya. Ditungguin gitu di atas sumur gitu.
Nah itu udah mulai pelan-pelan gitu ya. Itu sampai benar orang nggak mati. Sampai Lampung yang istilah kata ada banyak sumber, itu juga kering. Tetapi saya melihat sejak itu ada juga anak-anak Tuhan yang terpelihara. Yang bahkan di kami pun orang juga sama. Kayak riung gitu. Pak Bas, minta airnya. Gitu. Jadi itu adalah, nah kita bisa berkata Tuhan pemelihara itu kayak gitu. Nah kalau semuanya airnya bagus, ngapain kita ngomong? Kita bilang, Tuhan saya pemelihara, saya juga bisa itu. Misalnya airnya juga banyak. Nah, gitu. Jadi berarti spesialisasi daripada anak Tuhan dan bukan anak Tuhan mesti kental di situasi tertentu. Gitu Ibu sekali. Nah misalnya situasinya sedang pandemik nih. Anak Tuhan misalnya tidak terkena, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tetapi naik level lagi, anak Tuhan juga kena, yang lain lewat, kita masih terpelihara. Nah gitu. Sama-sama susah cari dokter, semua dikena COVID semua. Dia dapat tempat isoman yang bagus, misalnya gitu ya. Yang lain kan, itu kan pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan masalah saya nggak kena, dia kena, nggak gitu. Ini sama kan PHK semuanya nih. Nah jadi caranya itu adalah di mana semua manusia mengalami yang sama, tetapi anak Tuhan ada pertolongan spesialnya. Nah gitu. Nah kadang-kadang juga dalam hati kita kan sudah berdoa dalam perjalanan. Kayak saya ingat banget itu anak-anak Pak Barnius yang pendeta pernah kita undang. Dia protes sama orang. Kita kan sudah doa ya waktu jalan. Yang kedua, kita mau pergi ini kan memang sedang melayani. Kita nggak sedang jalan-jalan. Tetapi kenapa di tol itu pecah banget? Nah, akhirnya si papanya kan gitu. Justru inilah kita ngandelin Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan baik itu tidak selalu sisi baiknya manusia. Tidak selalu. Tanpa kalau kita reka sebuah imajinasi, Tuhan itu kadang-kadang menggagalkan perjalanan kita dengan cara misalnya banyak bocor. Kita nggak tahu bahwa kalau tidak bocor, perjalanan ini sampai di titik tertentu ada tabrakan beruntun yang kita nggak tahu. Waktu di Bandung ada kan banyak pohon besar ya, yang udah tahun ratusan tahun puluhan tahun. Itu kadang-kadang kan jatuh. Mending ya kalau pohon itu memang rindang, ya sama saja sih. Tapi artinya jatuhnya dia lebih langsam dibandingkan yang pohon tonggak ini bener begitu kayak tiang listrik. Nah suatu kali orang juga protes, di ujung itu protes. Ini apa sih polisi? Wah apa sih yang diubah? Polisi misalnya. Ngaturnya nggak benar. Gimana sih ngarahinnya? Ternyata di sana memang terjadi perubahan yang problem. Nah, akhirnya ada beberapa orang yang bersaksi, saya ada menunda ini untuk perjalanan seperti itu. Ada obat ketinggalan lah, ada yang mesti mau maban dulu lah. Nah, akhirnya berpikirnya kalau dia mulai teliti, nah kadang-kadang untuk mengecek kebaikan Tuhan mungkin dihitung, harus dihitung. Kalau enggak dapat. Ngitungnya gini Bu, si bapak ini kan telat gitu ya. Usahanya di jam sekian ini saya sudah deketin kantor gitu loh untuk masuk dan saya nggak terlambat. Nah sekarang terlambat. Nah ketika sampai di kantor dengan terlambat, dia dengan keluh kesah, teman-temannya bilang, itu kenapa terlambat? Enggak tahu lah tadi itu. Setelah saya lewat memang ada pohon tumbang gitu sudah digergaji. Tahu enggak itu ada korbannya. Nah coba kamu kira-kira jam berapa itu kan ada laporan dari tulisan atau apa itu tumbangnya itu pas menit keberapa. Nah dia mulai hitung-hitung. Waduh, kalau saya misalnya tidak ketinggalan dompet atau mesti nambal ban atau nambah angin, kayaknya di menit itu saya ada di bawah situ. Baru kita tahu bahwa Tuhan itu kayak gitu.
membuat kita kayak terhalang sesuatu untuk menunda supaya kita nggak salah, nggak celaka di hadapan. Gitu. Jadi sejak banyak hal yang cerita-cerita kayak gini, ibu saya mulai menata mindset saya, menata pikiran saya. Kalau ada yang gagal, kalau ada sesuatu yang memang kehalang-kehalang, saya ambil positif. Caranya bikin sebuah bayangan cerita. Suatu kali corona kami kan panjang waktu itu. Nah kemudian Transmart yang Dewi Sartika waktu itu masih 2 jalur. Nah itu dari bawah naiknya itu kan begini, wah begitu, langsung itu penalpot itu langsung kokrok. Tapi kan masih di Puri waktu itu. Jadi dari Dewi Sartika sampai Puri itu bikin rame orang. Karena kami ini sedan apaan sih? Suara kayak gitu. Sampai kayak gitu. Akhirnya saya berpikir, masalahnya salah saya apa? Nah begitu. Terus sempat juga mobil ya. Kalau piara mobil tua itu banyak ngalamin bayangan Tuhan itu luar biasa ini Bu. Luar biasa. Kita di Lembang itu kan setiap berhenti saya buka kap, biar hijau-hijau keluar lah, berarti ada yang bocor kan, bocor alus. Kalau ban masih gampang, itu kok radiator itu mengerikan tuh. Nah gitu. Terus sempat yang kecil itu, yang si kutu putih itu ya, sempat di tol itu setiap kami berhenti juga bawa yang banyak. Saya berpikir, kenapa agak ditunda? Berarti ada sesuatu yang memang ya kalau di lalu lintas kayak gitu dah. Pokoknya yang kita tidak pikirkan bisa terjadi jeprak begitu ya. Akhirnya Tuhan lakukan. Nah ini cara memanage supaya kebaikan Tuhan itu tidak mentah dari pikiran. Apapun itu, apalagi kalau kita sudah doa, ya sudah. Apapun yang terjadi, akui bahwa itu adalah sebuah perjalanan yang Tuhan sudah skenario. Gitu. Ya, itu cara memelihara iman. Jangan sampai di sisi tertentu, oh haleluya, di sisi cerita hidup yang lain lagi kita nyangkal sama Tuhan. Itu nggak begitu. Karena globalnya kita mesti tahu bahwa Tuhan itu adalah dari ujung sampai ujung, dia tahu kehidupan kita. Kita cuma tahu itu dari awal sampai sekarang. Besok kita nggak tahu. Tuhan tahu persis. Gitu. Nah apa yang harus saya gambarkan? Kembali kepada cerita Yusuf yang dimasukkan ke sumur, masuk penjara, berakhir menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi berkat bagi keluarga besar. Dan cerita sinetron itu juga banyak kok diunggahnya itu, bahwa sang penolong itu selalu ada terlunta-lunta di awal. Dan ada kalau di sinetron Indonesia itu biasanya menantu yang paling dihina-hina pada awalnya itu adalah menantu yang paling dikasih sama mertua. Wah ceritanya kayak gitu terus gitu loh. Nah berarti pikiran kita gitu Bu, wah saya kok di kayak gitu ini, ya udah percaya saja. Kalau orang akan diangkat sama Tuhan, mungkin harus dijatuhkan dulu kita. Kalau orang akan dimuliakan, mungkin harus dihina-hina dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan itu memanage hati umatnya itu, keadaan miskin maupun kaya, hatinya tetap bahagia. Gitu. Kalau orang langsung kaya kan susah untuk bisa membayangkan orang miskin itu kayak apa. Dan akhirnya nggak menghargai orang gitu. Tapi kalau orang miskin itu diangkat oleh Tuhan, itu rasanya masih terngiang-ngiang tuh. Aduh, kayak ibu sebelah itu saya pengalaman itu 10 tahun yang lalu, membuat kita itu mudah untuk berbagi. Orang yang pernah benar-benar dihinakan suatu pekerjaan atau apapun itu, ketika dia diangkat oleh Tuhan, itu dia tetap hatinya tetap baik. Jadi Tuhan itu arahkan hidup kita supaya kalau miskin kita tidak nyuri, tidak jahat. Kalau kita kelimpahan, kita juga nggak sombong. Nah gitu maksudnya. Nah kita mendidik anak kita juga begitu. Banyak hal yang kita bisa kasih, tetapi mesti berjenjang. Sampai kapan hatinya itu siap, gitu ya. Karena saya ngalamin anak-anak yang dari awal itu sudah enak, itu nggak hargain orang.
sama driver, sama tukang kebun, sama satpam di sekolah, bahkan sama guru, sama kepala sekolah. Enggak terlalu hormat. Saya sadari ketika ketemu di mall mereka nggak kenal. Kalau di kelas aja, oh Pak Sigi. Ketemu di jalan siapa lu? Sakit. Sekarang memang anggap umumnya tidak ditata sejarah. Kami beda dengan anak-anak yang memang sempat ngalamin yang tidak enak dan menjadi enak, itu hatinya lebih bisa berbeda. Yang selanjutnya adalah karena mereka percaya kepada. Jadi saudara ibu sekalian, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus percaya bukan karena Tuhan itu ada apanya, berkat-berkatnya, tetapi percaya bahwa dia Tuhan. Udah Tuhan aja, nggak ada lawan. Udah, kita mau protes kayak apapun kepada Tuhan, nggak kuasa kita. Kayak di Alkitab bilang cacing-cacing. Kayak misalnya apa tembikar atau apa yang mau protes sama Tuhan. Saya justru berpikirnya di sini, Tuhan itu yang pertama dia nggak bisa kita sorot. Yang kedua, dia punya otoritas tertinggi. Kalau Tuhan bilang jalan hidupmu kayak gini, itu nggak bisa protes. Inilah nilai di mana kita menghargai satu dengan yang lain, dengan jalan hidup masing-masing. Saya menghargai setiap perjalanan keluarga masing-masing. Karena ya mereka sendiri juga mungkin nggak mau. Dan kisahnya ada orang terlalu kaya pengen jadi miskin, ada seorang raja pengen jadi rakyat biasa. Tapi rakyat biasa yang pengen jadi raja banyak juga. Orang kaya pengen sampai bingung dia kan. Karena apa? Nggak mau lagi lah mengelola itu, tetapi ini atas nama bos. Jadi bos harus piara ini. Perusahaan ini namanya bos. Mengenai pajak, mengenai syarat-syarat sudah kadung ada di, dan mereka juga pengen hidup tentram. Tetapi sudah nggak bisa 10 perusahaannya yang membuat dia harus angkatin telepon. Mereka juga pengen kayak orang naik di becak juga bisa. Tapi mereka tidur di tempat yang bintang 5, kemana-mana naik pesawat juga nggak sejahtera juga. Mereka juga pengen ketenangan. Makanya kedamaian itu hanya miliknya Tuhan. Nah, bagaimana Pak? Yang terakhir, kalau kita ingin damai di tengah-tengah pergumulan, berarti mindset kita, mindset kita, pola pikir kita gitu. Jadi yang paling kita harapkan, saya juga berharap, kita sekalian berharap adalah bagaimana kita bisa mengalami damai di tengah badai. Wah, itu enak. Di tengah badai aja hati kita bisa tenang, damai, apalagi di tengah kedamaian. Gitu loh. Jadi Tuhan bawa kita dikit-dikit sesuai ukuran iman kita sampai kepada engkau dianiaya pun kau tidak menyangka. Kita belum sampai dianiaya. Kita baru pergumulan kita sendiri lah. Kita hengkang sama Tuhan. Kita udah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Jangan berbicara jadi martir. Jangan berbicara seluruh hidup aku serahkan kepada Tuhan. Enggak. Kita sedang baik-baik saja, masih bisa makan minum, masih bisa beribadah dengan baik. Dan alat uji Tuhan masih kurang. Kok masih enak-enak? Jadi anak-anak yang menghormati kita sebagai orang tua, kalau kita bisa kasih apa-apa, kita juga kurang tajam untuk melihat anak ini baik benar nggak sama orang tua. Ya. Nah, ketika anak nggak mendapatkan apa-apa dan dia tetap hormat sama orang tuanya, itu adalah sebuah impian dari saudara. Tuhan juga menginginkan. Makanya Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah. Itu utamanya. Tambahannya itu adalah yang kedua. Supaya apa? Jangan kita banding. Nah, kalau cari kerjaan Allah adalah utama, orang ini istilah kata diinjek sama Tuhan juga tetap aja dia nggak nyangka.
Meskipun hidupnya kayak buruk kayak gitu, dia nggak akan membuat dia ingkar daripada Tuhan. Dan saya rasa bapak yang baik, kalau anak-anaknya sudah katakan kayak gini, Tuhan juga nggak rela. Tuhan tetap membela. Jadi pembelaan Tuhan itu bukan berdasarkan anak ini karena fasilitas kemudian dia bisa melakukan itu, tidak. Tetapi karena memang aslinya baik aja deh. Aslinya baik aja sama Tuhan, hormat sama Tuhan udah. Jadi tidak terpengaruh oleh itu. Nah Tuhan pengen cari itu. Makanya kesetiaan itu ujiannya adalah masa-masa yang sulit. Apakah kita tak berpegang teguh pada Tuhan atau tidak? Yang dulu sekalian, ya kita agak terbuka sedikit bahwa memang dunia sedang mencekam juga. Dan kita doakan G20 karena presiden yang sedang berkonflik ini, mereka kembali nggak cuma bawa badan doang, tetapi dia juga bawa pesawat tempur juga bawa. Tanya sama Eka, lihat nggak pesawat yang segede itu, yang dari Amerika itu. Ya. Dan kemudian kita juga mendoakan terus Indonesia jauh Pak dari Rusia dan juga Ukraina. Tetapi masalahnya kan Australia juga bermasalah dengan Indonesia, dengan Pulau Pasir di NTT itu kan. Australia ini jajahan Inggris, dan itu kok oleh Inggris dan juga Amerika. Begitu. Jadi kalau kita dikepung kayak gini saudara, dan kita melihat di Hiroshima Nagasaki yang bom atom aja udah luluh. Ada sebuah gambaran kepada mahasiswa Amerika waktu itu, jikalau terjadi perang nuklir, gitu ya. Yang pertama itu tombol-tombol akan memicu daripada rudal-rudal itu dan ke seluruh kota-kota yang paling itu, kemudian itu akan jutaan orang. Setelah itu saling lagi sama orang-orang semuanya, baru turun itu tentara-tentara, dan akhirnya semuanya akan ludes. Nah kita berpikir, ya kita jangan jadi orang yang terkena cacat doang. Kalau bisa langsung ya luluh lantas sampai. Yang penting hidup kita benar di mata Tuhan. Kok cuma kena ledakan sedikit kemudian kakinya hilang satu, menderita. Dan akibat daripada zat kimia itu kan bisa menaruh. Ya. Nah, jadi kita sedang berpikir dan kita doakan G20 di Bali ini, karena presiden G20-nya adalah presiden kita, Pak Jokowi. Jadi pengen supaya ini bagaimana ini aman semuanya, gitu ya. Itu tadi kita sudah mendoakan semuanya, dan kita masih berpikir, ya perang kita masalah satu sama lain doang. Belum orang yang sentimen sama kita datang, belum sampai ke sini. Nah makanya tetapi Tuhan mengukur kita, nah kamu baru cuaca, hujan dan lain sebagainya, kamu sudah gampang menurutkan. Bagaimana di tingkat tertentu yang membuat kita itu benar-benar kayak nggak ditolong oleh Tuhan, kita tetap percaya. Itu ibu-ibu ya. Tapi tetap semangat sajalah, karena semua orang mendukung perdamaian, hanya orang tertentu. Bahkan Indonesia, kota Depok juga, supaya menjadi kota yang tidak intoleran, ya kita doakan terus. Menjelang Pilpres tahun 2024 juga sedang di mana-mana ya, sedang heboh gitu. Ibu, tetaplah berdoa. Saya pesankan kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga. Setiap keluarga mesti memiliki tim yang cukup kuat. Kalau tidak, kita bisa hilang iman kita. Itu saja saya sampaikan. Abidi silakan saja berlatih karena tinggal berapa minggu buat kuliah. 4 kali lagi. Silakan saja atur semuanya, dari Jumat ke Jumat itu cepat,
Ya, cepatnya kenapa? Karena kita nggak mikirin Jumatnya, kita mikirin di dapur nih, udah Kamis besok Jumat. Nah, gitu. Nah kalau nggak dihitung itu, kita kelewatan di Jumat. Itu saja Ibu, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya hikmat daripada Tuhan yang membuat kami juga bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami Tuhan. Cinta itu kendaraannya banyak. Tidak cuma perkataan mencintai Tuhan, tetapi ada action mencintai Tuhan. Ada juga ujian dalam rangka mencintai Tuhan. Apakah kami tetap mencintai Tuhan ataukah kami mulai urung untuk cinta kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sejak awal Tuhan sudah memperingatkan setiap kami supaya jangan pernah meninggalkan kasih mula-mula. Karena itu sebuah kejatuhan yang terlalu dalam. Terlalu dalam artinya susah untuk dipulihkan lagi. Dan sampai kami suam-suam kuku. Karena ketika sudah suam, mau disiram oleh seperti apapun juga tidak, susah untuk bisa berkobar kembali. Tetapi biarlah ibu-ibu tetap semangat, belajar semangat ketika tidak ada alasan untuk semangat. Dan kami percaya Tuhan, kami belajar untuk tetap mencintai Tuhan meskipun tidak ada alasan untuk tetap mencintai Tuhan. Dan kami bersyukur ibu-ibu adalah satu kelompok dalam komisi kami yang aktif di dalam menggalang persatuan, saling mendoakan, dan juga tetap dengan ikhlas rela untuk bisa mengisi waktu-waktu ibadah WPI dengan baik. Ini adalah anugerah Tuhan untuk gereja kami, dan dalam mereka tetap dikuatkan. Mereka sudah menguatkan yang lain, dan pasti karena mereka menjadi saluran berkat, berkat kesembuhan, ketika mereka mendoakan orang sakit, berkat yang khusus ketika mereka mendoakan bagi yang kekurangan, itu mengalir atas mereka semuanya. Terima kasih untuk hari ini, biarlah persiapan Natal mereka diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih untuk yang sudah hadir, biar berkat Tuhan melimpah atas semuanya. Dan yang belum sempat hadir, kiranya mereka juga diberikan anugerah seperti kami untuk bisa melakukannya dengan sukacita yang besar. Kemudian bagi Tuhan saja, terima kasih Roh Kudus, jemaatkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah atas mereka semuanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman Tuhan dan ucapan syukur yang saya katakan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan sampaikan hambanya. Tuhan yang akan ingatkan kita kembali agar kita tetap setia kepada Tuhan, apapun kondisi kita, tetap bersyukur, tetap mendahulukan Tuhan di atas segala.